silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu bersukacita. Saudara, menurut hukum keimamatan, seorang imam tidak boleh berlutut di hadapan sesama imam karena kedudukan mereka sama. Nah, saya ingat bagaimana Yairus berlutut di depan Yesus. Sebenarnya itu pelanggaran ya. Karena hukum imamat ini yang mengatur, ada aturan mainnya. Saya ulangi, seorang imam tidak boleh berlutut di hadapan imam yang lain. Ya. Karena kedudukan mereka sama. Nah, kalau sampai ini dilanggar, berarti Yairus itu benar-benar putus asa gitu ya. Alkitab mencatat Yairus ini anaknya perempuan umur 12 tahun, sakit keras, hampir mati. Dia benar-benar udah gak ada jalan. Itu versinya Markus dan Lukas. Tapi dalam Injil Matius dikatakan Yairus menyembah sujud di depan Yesus ketika anaknya baru meninggal. Ya, kadang-kadang baru meninggal kan 2 jam gak boleh dibawa pulang kalau di rumah sakit. Masih bisa kemungkinan hidup ya. Mungkin mati suri gitu ya. Takutkan nanti tahu-tahu bisa hidup kembali. Nah, Yairus benar-benar putus apa? Putus asa. Jangan keliru putus cinta loh ya. Putus asa dia. Ada satu hal yang saya dapatkan dari pelajaran Yairus itu begini ya. Dalam keputusasaannya yang ia datangi hanya Yesus. Loh kok diam? Amin. Dalam keputusasaannya yang ia datangi hanya Yesus. Saudara, kadang-kadang sebagai manusia kita bisa putus asa. Saudara pernah putus asa? Pernah? Pernah ya? Duh kok gini sih sorone urip iki. Pengen mati gitu ya. Saudaraku, semoga dalam keputusasaan kita tidak datang kepada yang lain. Datang pada obat-obat dan sebagainya. Kita datang saja pada Yesus. Nahum 1 ayat 7 berkata Tuhan itu baik. Yakin Tuhan baik? Dia adalah tempat pengungsian pada waktu apa? Waktu saudara susah, putus asa. Ayo larinya ke Yesus saja. Amin. Saya ingat waktu Yudas putus asa. Dia nyesel, dia jual Yesus ya. Dia lari. Dia datang pada imam-imam kepala. Ya, yang berkata itu urusanmu. Kamu salah ya tanggungan dewe. Akhirnya Yudas bunuh diri. Seandainya Yudas datang pada Yesus, diampuni enggak? Halo? Yudas datang pada Yesus, diampuni enggak? Diampuni. Ya, dan Yudas akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi waktu Yudas putus asa, siapa di sekitar dia? Siapa yang ada di sekelilingnya? Ternyata Yudas sendirian. Dia nggak punya teman, saudara. Waktu Daud menyesal, ada Nabi Nathan di sampingnya. Waktu Yudas nyesel, nggak ada siapa-siapa. Dan dia akhirnya bunuh diri. Saya yakin besoknya rumah Pak Simon Iskariot, Papa Yudas diketuk. Keluarlah Petrus. Dan Petrus berkata, Om, maaf, saya mau mengantarkan Yudas Iskariot yang sudah jadi mayat. Ya. Tentu Simon Iskariot sebagai ayah, dia berharap Yudas ini ikut Yesus, minimal dia bisa jadi seperti Yesus. Ternyata pulang, udah jadi mayat, saudaraku. Dia bunuh diri. Ya. Di luar sana banyak orang sedang putus asa. Semoga kita jadi teman yang baik. Kita beritahu mereka, datang pada Yesus. Yesus mau mengampuni segala dosamu. Halo, amin. Yesus mau menerima kita apa adanya. Yesus bukan menerima kita karena ada apanya. Karena jujur kita nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mau menerima kita apa adanya. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ya, Amsal 18 ayat 10 mengatakan nama Tuhan itu menara yang kuat. Kesana orang benar berlari dan ia menjadi apa? Selamat. Yairus tertolong. Anaknya dibangkitkan. Saya yakin sore hari ini yang datang semua dapat pertolongan Tuhan. Saudara pasti tertolong.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Ya, jadi kalau saudara butuh pertolongan, jangan datang ke yang lain ya, datang saja pada Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia memiliki 3 kali, dia punya 3 kali angka 40. Ya. 40 yang pertama, waktu Yesus lahir, dia diserahkan dalam umur 40 hari. Ayat-ayatnya sudah bisa catat. Bayi lahir 7 hari disunat. Laki-laki ya, itu adatnya Yahudi. 40 hari diserahkan. Dan Yesus menjalani semua itu sebagai penggenap hukum Taurat. 40 yang kedua, waktu Yesus puasa. Yesus puasa berapa hari, saudaraku? Berapa hari? 40 hari, 40 malam. Matius pasal 4, Yesus puasa. Yang ketiga, ya, 40 yang ketiga adalah ketika Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga. Dia masih nunggu 40 hari. Ya, untuk menampakkan diri kepada murid-murid, karena murid-murid nggak percaya Yesus itu bangkit. Jadi Yesus harus berulang-ulang, diulang-ulang memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya, saya itu ngurusi orang yang sakit lebih gampang daripada ngurusi orang nggak percaya. Kalau orang sakit cukup sepatah kata. Kata perwira Kapernaum, katakan sepatah kata saja, anakku sembuh. Dan cukup dikatakan sembuh. Tapi untuk yang nggak percaya, Yesus harus ngulang-ngulang. Nggak cukup sepatah, mungkin 100 kata, 1000 kata, 10.000 kata. Diulang-ulang 40 hari. Istilahnya orang Jawa itu sampai kesel, sampai mulutnya gandeng ambek kuping. Jadi cangkemnya gandeng ambek kuping. Karena gak percaya, dibalen-baleni, diulang-ulang terus sampai muntuk mulutnya. Sebab itu saudara bisa percaya Yesus itu anugerah. Loh kok diam, amin. Orang kalau gak percaya Tuhan, waduh, dia gak dapat anugerah, sulit. Biar lihat mujizat pun gak percaya kok. Teman saya lihat mujizat di depan mata kepalanya. Orang lumpuh jalan, dia bilang apa? Iku paling combene pendeta. Dikongkon pura-pura lumpuh. Loh, ya apa sih kok pura-pura? Hah, gak percaya aku, itu sandiwara. Ya, saya doakan orang di rumah sakit sudah sekarat masih gak bisa percaya pada Tuhan. Dia gak dapat anugerah. Ya, saudara semua dapat anugerah Tuhan. Siapa yang yakin sudah dapat anugerah Tuhan hari ini? Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pencobaan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dicobai iblis. Nah, kalau iblis aja berani mencobai Yesus, siapa kita ini? Siapa saudara, siapa saya? Iblis pun juga akan memberikan pencobaan dalam hidup kita. Tapi jangan takut. 1 Korintus 10:13 bunyinya begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Luar biasa, betul? Salah, bukan luar biasa. Pencobaan apa? Biasa, tidak lebih dari kekuatan kita. Pada waktu dicobai, Tuhan itu setia. Dia berikan kita jalan keluar. Mari kita segera bahas 3 pencobaan setan ya. Mungkin sudah berkata, wah saya sering dengar khotbah ini. Semoga sore ini apa yang saya sampaikan belum pernah saudara dengar. Ya, saya akan mulai. Yang pertama, setan berkata begini, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini apa? Apa? Roti. Yang dimaksud iblis adalah roti jasmani. Ya roti, karena Yesus lapar ya. Mau roti kenongan, roti sisir, atau roti kukus. Pokoknya roti jasmani. Sebenarnya Tuhan menghendaki batu yang keras ini diubah menjadi roti rohani. Catat ini.
Batu yang keras dijadikan apa? Sama-sama roti rohani. Loh Pak, kok bisa roti rohani? Karena dalam Matius pasal 3, sebelum Matius 4, Yohanes Pembaptis berkata begini, Tuhan dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Loh, batu dijadikan anak Abraham. Ini yang saya maksud dengan roti rohani, yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Bisa diapakan? Dinikmati Tuhan. Tuhan pengen nikmati roti itu. Roti rohani yang bisa mengenyangkan Tuhan, yang bisa menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, yang bisa nyanyi, senangkanmu, katakan, hanya itu kerinduanku. Saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan ini seneng gak sih sama GSJS? Saya tanya loh itu. Kalau enggak saya rugi Tuhan, bikin 10 kali di Grand City, di JW 8 kali, Gereja Harta di Sorga, di Hotel Royal. Aduh, saya habisin uang saya untuk sewa-sewa gedung ini. Kadang-kadang sampai enggak kuat ya, torok saudara. Saya sampai pernah putus asa, hampir saya tutup 2 tempat ini, karena saya enggak bisa bayar. Tapi saat saya putus asa, Tuhan kirim berkat. Saya datang pada ada yang transfer dalam nilai besar. Kalau ngandalkan kolektor saja, aduh. Apalagi pembicara tamu ya. Pembicara tamu tuh sekali khotbah 1.750.000. Kalau 8 kali tinggal dikalikan aja. 10 kali 17,5 juta. Dia minta tiket pesawat kalau Jakarta, hotel 5 juta. Pendeta tuh 1 kali ngundang ini 20 juta habis. Kita loh sewa gedungnya 50 juta. Mana nututi? Menurut Sipun ini, saya rugi. Itu pekerjaan Tuhan ini bukan cari untung. Pekerjaan Tuhan ini pasti rugi. Tapi kalau sungguh-sungguh Tuhan berkati, Tuhan pasti buka jalan, saudara. Sungguh, ya, saudara-saudaraku, Tuhan ingin kita bisa dinikmati. Tuhan itu seneng nggak sih sama GSJS? Ya. Saya pernah nangis ya, Tuhan, namaku ini udah tercatat belum dalam kitab kehidupan di sorga? Saya tangisi. Jangan sampai aku udah jadi pendeta kayak begini, ternyata nama saya nggak ada di sana. Saya doa, saya nangis sampai yakin namaku sudah dicatat di sana. Dan kalau malam ini mati, aku pasti masuk. Loh kok nggak ada, men? Jangan-jangan namaku sudah dicoret sama Tuhan. Tuh, itu ditangisi. Harus itu. Ya. Saudaraku, semoga Tuhan puas dengan kebaktian kita season terakhir ini. Tuhan di surga bilang, aku puas dengan nyanyianmu tadi. Aku puas dengan doamu, dengan pelayananmu. Saya sering tanya istri saya, nih sayang, kamu puas gak dengan aku? Istri saya bilang gini, jangan khawatir, aku puas, sangat puas. I love you. Saya bilang, I love you too. Bapak-bapak harus tanya sama istrinya dong, puas nggak istrinya? Ya, jangan egois. Ibu-ibu harus tanya sama suaminya, papa puas nggak dengan mama? Saya yakin kalau puas di rumah nggak mungkin jajan di luar. Bisa ngerti ya? Yang nggak ngerti ya udah biarkan nanti waktunya ngerti sendiri. Masa saya nerangkan jajan nih apa ya kan? Ya. Kalau puas di rumah kan nggak usah jajan di luar, wis warak nang omah. Tanya sama Tuhan, Tuhan puas nggak? Semoga kita memuaskan Tuhan malam ini, amin. Ini rencana Tuhan, batu dijadikan roti apa? Rohani. Tapi iblis ingin merusak rencana Tuhan ini, yaitu dia berusaha batu dijadikan roti apa tadi? Jasmani. Roti apa saudaraku? Jasmani, sehingga anak Tuhan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmaninya. Sulit cari duit. Duh Pak, sambatnya luar biasa. Aku wangel loh Pak, golek duit soro. Nah ini kena pencobaan iblis ini. Sehingga kita sulit dalam memenuhi kebutuhan jasmani kita. Saya tulis sulit dalam mencari sesuap apa? Nasi. Ya,
Sehingga akhirnya karena sulit, sehingga dia menyimpang dari iman. Karena sulitnya banyak orang tuh nyimpang akhirnya, menghalalkan segala cara, ya, karena sulit dapat duit. Minggu pun gak nang gereja, apa gak iso tutup pak, tutup gak nututi pak, rugi pak, aduh nanti buka ceknya gini. Aduh, nyimpang kamu ini dari iman. Bahkan dia mengabaikan keselamatan. Dan karena nggak bisa dapat duit, akhirnya dia jual diri, jual narkoba dan sebagainya. Ya, kepinginnya sih gayanya kayak orang kaya, karena nggak punya duit, akhirnya hidupnya nggak bener. Perempuan-perempuan saya katakan ini namanya wanita BPJS. Wanita apa? BP artinya, BPJS artinya gini, budget pas-pasan. BP-nya budget apa? Pas-pasan. JS-nya itu jiwanya sosialita. Budgetnya pas-pasan tapi jiwanya, ya duitnya cumpon, duitnya kurang tapi jiwanya kayak ibu-ibu sosialita. Coba lihat ibu-ibu sosialita, kalau kumpul kan bajunya keren, jamnya minimal Rolex, tasnya apa? LV, ya Chanel, apalagi Hermes yang harganya katanya 200 juta, 300 juta. Aduh, tas iso 300 juta ya, katanya 1 miliar kata. Ya, saudara punya dipakai saja. Ya, yang penting jangan sampai tasnya Hermes, hatinya herpes. Ya, karena sulit cari duit, sulit dalam mencari sesuap apa? Nasi. Saya doakan setelah dengar khotbah malam ini, saudara nggak ada yang sulit cari duit. Semua cari duitnya gampang. Kenapa nggak mau? Yang nggak mau kan diem. Yang mau bilang amin. Amin. Gampang cari duit, sehingga saudara nggak perlu lagi kalau ditanya, ya apa akan kerja? Ya soro aku golek sesuap nasi. Jangan. Sekarang saya ingin saudara rubah. Kalau ditanya, saya kerja keras, saya cari semangkok berlian. Loh, nggak mau? Cari apa? Iya. Wes ojo golek sesuap nasi lagi. Berarti Anda ditipu iblis, dicobai iblis. Iblis ingin batu dijadikan roti jasmani tadi. Wangel golek kebutuhan jasmani kita. Kenapa saya katakan jangan cari sesuap nasi? Karena ada ayatnya ya. Ada dasarnya. Kalau saya nggak ada dasarnya jangan diterima. 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan begini, asal ada makanan dan apa? Pakaian, apa katanya? Belum semua. Asal ada makanan dan pakaian, apa katanya? Cukuplah. Berarti sandang pangan kita sudah dicukupi oleh Tuhan. Kebutuhan dasar kita, sandang pangan, makanan, pakaian, itu sudah dicukupi. Lah opo golek maneh sesuap nasi? Tuhan sudah cukupi kebutuhan kita, kebutuhan primer kita. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada yang mau tepuk tangan? Tepuk tangan. Jadi sekali lagi, saudara jangan cari sesuap nasi, tapi cari apa saudaraku? Ya yang ngomong dapat itu. Yang nggak ngomong saya nggak tahu loh ya. Karena apa yang saudara ucapkan dikerjakan oleh Tuhan. Apa yang saudara katakan itu menciptakan. Sekali ulangi sekali lagi. Ya, saudara kerja bukan cari sesuap nasi, tapi cari apa saudara? Wah kurang keras, Sangrila belum dengar. Tadi pagi saya bilang patung kuda Petra belum dengar, kejauhan. Sangrila aja belum dengar. Ayo lebih keras. Saudara kerja cari apa? Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Semoga lain kali saudara bersaksi, Pak betul Pak, sekarang saya gampang cari duit Pak. Delon Pak, emasku sak kobokan. Wah berapa M itu sak kobokan ya. Tuhan janji, bahkan dalam Mazmur 37 ayat 25, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Ayo tepuk tangan sama-sama. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang bisa nyanyi, yes. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya
anak cucunya pasti tidak akan. Yes, karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Amin. Yang kedua, Tuhan punya kehendak begini. Tuhan ingin mengubah batu yang keras itu menjadi batu hidup. Jadi apa? Batu hidup. Ya. Nah, setan berkata dalam pencobaan kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas bumbungan bait Allah, nanti malaikat jaga kakimu tidak terantuk apa? Batu. Jadi nggak luka, nggak memar kakinya Yesus. Ya. Jatuhkan dirimu. Memang Yesus dari surga, dia telah turun ke dunia. Dia jatuh sebenarnya. Jatuhkan, seperti kata-kata setan, jatuhkan dirimu. Yesus memang jatuh dari surga turun ke dunia. Bahkan Yesus rela turun ke bumi yang paling bawah, yang disebut alam maut. Selama 3 hari waktu dia mati, dia turun ke dunia orang mati. Ya. Jadi Yesus, ada yang tanya, Pak, Yesus tuh 3 hari di kuburan ngapain, Pak? Masa Yesus tengok-tengok sambil rokokan? Ngawur aja nih. Yesus kok tengok-tengok sambil rokokan nang kuburan ya? Enggak, Yesus turun. Dia jatuh, dia turun sampai ke dalam dunia orang mati. Ngapain Yesus bikin KKR? Penginjilan di alam roh. Roh-roh orang mati pada zaman Nuh yang dikubur oleh air, oleh ya tsunami besar, air bah. Mereka yang percaya dibebaskan. Yaitu siapa yang menghujat Bapak diampuni, menghujat anak yang menghujat Roh Kudus gak diampuni. Karena apa? Setelah Yesus bangkit gak ada lagi penginjilan di alam roh. Orang mati gak percaya, sudah binasa ya binasa. Ya, saudaraku, untuk apa Yesus melakukan itu? Untuk menebus dosa kita. Katakan yes. Untuk menjadikan kita imamat yang rajani. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Sudah bisa catat nanti baca di rumah. Tuhan akan menjadikan kita kerajaan. Dijadikan kerajaan. Dijadikan imam-imam. Ini namanya imamat rajani. Coba 1 Petrus 2 ayat 9. Ini dibaca. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Lalu lihat, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, kita bersyukur kita ada yang punya. Siapa yang punya? Umat kepunyaan siapa? Allah. Saya sejak SMA itu ada lagu terkenal. Lani cantik siapa yang punya? Lani cantik siapa yang punya? Yang punya Pak Samuel. Saudara bersyukur kalau ada yang punya ya. Kalau nggak ada yang punya, kita nanti nasibnya seperti etnis Rohingya, Myanmar ya. Myanmar aja nggak ngakui kalau itu miliknya dia. Lalu punya siapa etnis ini? Ini kalau PBB nggak turun tangan, etnis Rohingya ini jadi manusia perahu, terkatung-katung, nggak punya keluarga negaraan. Bersyukur saudara dan saya ada yang punya. Loh, halo, amin. Siapa yang punya, saudaraku? Coba lihat ayatnya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita nih yang punya Tuhan, bukan punyanya penyakit ya. Jadi kalau sudah sakit bilang gini, hei sakit, kamu nggak pelok punya kok tinggal di sini. Aku punyanya siapa? Punyanya umat kepunyaan siapa? Allah. Aku punyanya Tuhan, tubuhku. Kon gak melok duwe, ayo metu, keluar kamu, sakit pergi, saudara sembuh. Amin. Jadi caranya begitu ya. Saudara misalnya diabetes ya, duh kok diabetes, ngomong aja, diabetes, kamu gak melok punya tubuhku, lapo kon nang kene. Bisa bahasa Jawaan lebih enak. Jangan dagelan penyakit itu. Kan lapo nang kene, gak melok duwe tubuh kok, tubuhku miliknya Tuhan. Ayo keluar. Diabetes keluar dalam nama Yesus.
saudara sembuh dari diabetes. Lo kok diam? Tapi mari sembahyang aja ngombe setrup terus, ngombe Coca-Cola, mangan coklat terus, ya kencing manis. Saudara sakit jantung usirin, nggak pasti harus pendeta yang ngusir, saudara bisa ngusir sendiri kok. Hei, sakit jantung, ya kamu nggak melok punya, jantungku punyanya siapa? Tuhan. Ayo pergi kamu, keluar dalam nama Yesus. Jantung saudara telolak waras. Saya 3 tahun yang lalu divonis dokter saya mati. Bener, zamannya itu Petrus Agung mati, siapa mana mati. Aku terus terang ketakutan. Ojo-ojo maring ini giliranku. Pendeta yang dipakai Tuhan semangat mati, gak ono sakit. Saya waktu cek ya, saya ke dokter itu saya kaget. Dokternya ngomong gini, lo yang cek ini hasilnya nih orangnya di mana? Loh, saya bilang ya saya dok. Dia ngeliatin saya lalu baca ini. Loh kenapa dok? Mestinya orangnya udah di kuburan ini. Hah? Loh, maksudnya? Ya wis mati. Orangnya sih di sini kan. Loh. Guyon dokter ini. Saya pulang saya ngomong sama istri saya nangis. Ojo ditinggal sik aku durung siap. Wis tak aja khawatir gak kira tak tinggal. Saya ngomong sama mertua saya Bu Indra itu. Saya ngomong, Bu Indra aku nangis geru-geru. Saya baru sadar ternyata mertua saya itu sangat cinta sama saya. Loh aku baru sakit ya geru-geru, aku mati temenan apa gak gulung-gulung Bu Indra. Iya kan? Saya ngomong sama sakit saya gini, aku gak ro, kon jenenge sopo. Kan dokter gak bilang saya sakit apa kan, cuma hasilnya lihat itu, waduh wis mati ki mesti. Aku gak ro jenengmu, tapi tak perintah no, tubuhku miliknya siapa, kepunyaan siapa. Kon gak melok duwe, keluar kamu dalam nama Yesus. Berapa saat saya ke Singapura, saya periksa di MONI, dokter paling top, dokternya Lee Kuan Yew. Saya ingin tahu kan, kepala sampai kaki, dokter bilang apa? Gak apa-apa kok, sehat. Wah puji Tuhan. Dokternya pendeta lagi, ya baik. Saya boleh dikatakan dikasih diskon banyak, murah. Lalu saya bilang ini menurut dokter Singapura, katanya saya dokter Surabaya saya ini mati. Oh keliru ini dokter Surabaya. Saya yakin dokter Surabaya nggak salah, karena dia profesor juga, ya di Surabaya terkenal. Tapi satu hal yang saya percaya, saya disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya perintahkan sendiri. Kamu nggak melok punya nang kene, gak isin takon nang kene, gak melok duwe. Jangan guyon ya, penyakit itu. Suruh pergi dia, pergi. Saya yakin jemaat GSCS sehat semua. Amin. Karena tubuh kita milik Tuhan, bukan milik miskin, bukan milik gagal, bukan milik sakit, miliknya Tuhan. Nah, sekarang saya mau tunjukkan pada saudara yang terakhir ya. Nah, Tuhan mau kita jadi imamat rajani supaya kita menjadi batu hidup. 1 Petrus 2 ayat 5. Coba, tadi ayat 9 ya, imamat rajani. Coba lihat ayat 5. Tuhan mau kita jadi batu hidup. Ya tadi, ya batu keras jadi batu hidup. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Ayo kita baca 2, 3. Dan biarlah kamu juga, semua baca, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan mau kita jadi batu hidup sehingga kita bisa hidup di mana saja. Katakan, hidup apa? Di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja, sampai kita masuk dalam hidup kekal di sorga. Anak Tuhan bisa hidup dalam situasi apa saja. Itu jangan takut ya, siapapun presidennya, nggak usah takut. Aduh, sekarang dikirimi WA, hati-hati ya. Ini kalau yang nomor ini kepilih, ya bisa begini, gereja begini, etnis Tionghoa bisa gini. Ojo wedi, saya beritahu, siapapun presidennya, gereja tetap hidup
Amin. Orang Kristen tetap hidup. Karena hidup kita bukan di tangan presiden, di tangan siapa? Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Halo, amin. Setiap langkah Kau kerjakan bagiku. Ya, jadi nggak usah takut ya, saudaraku. Dan tolong hoak-hoak ini dihapus dari HP saudara. Ya, anak Tuhan bisa hidup di mana saja. Ucapkan kapan, bukan minum Coca-Cola, dalam situasi apa saja, bahkan sampai hidup yang kekal. Jadi nggak punya duit pun bisa hidup nggak? Bisa. Masa kalah sama lagu Kus Plus? Hati senang walaupun tak punya uang. Ho ho, hati senang walaupun tak punya uang. Kenapa saudara nggak punya uang, mencucu aja? Apa kan duit-duit? Sumpah aku, kamu kalah sama Kus Plus. Kus Plus aja bilang hati senang walaupun apa? Kamu tuh batu hidup, jadi bisa hidup kapan saja. Ulangi, di mana saja, dalam situasi. Nggak punya duit aja bisa makan kok, ya bisa. Tuhan pelihara kita. Ada yang bilang, Pak, wong lek pokoknya gak iso manganku paling gampang, Pak. Nomor 1, melo mesong nang adiasa. Saya kira mesong adiasa lah kayak pesta. Ono bakso, ono soto, pura-pura mesong aja. Kurang ajar ya. Yang kedua, gak duit-duit gak iso mangan gampang. Pergi ke rumah orang wayane jamangan, kula dijak mangan. Tok-tok rumah saya mau bertamu, wah makan aja melo-melo gitu. Ya? Oh enggak gitu, saya bilang. Tuhan pelihara kita, amin. Ada satu hamba Tuhan ya, dia ngomong sama istrinya, Bu, aku bosen Bu, bendino kangkung, lega kangkung bayem, sawi, ayolah Bu, masak bandeng ngono lho. Istrinya bilang bandeng duwe sopo bandeng, kayak tuku bandeng. Tapi aku pingin, nah bapak ini kan pendeta, kata istrinya. Lek pingin bandeng ya doa sama Tuhan. Betul, pendetanya masuk kamar nangis, Tuhan, aku ini kayak wedus, mangan sayur tok. Kapan Tuhan kepingin iwak Tuhan, bandeng ngono lho Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, sambil doa dia gebrak meja. Dalam nama Yesus, Tuhan kirim bandeng. Tahu-tahu bandeng ceblok teko plafon, cebuk. Mau ini bandeng temenan. Dia panggil istrinya, mama sini, ayo masakan mah. Papa ki dikei sopo, wes ojo kaken takok, wes langsung ae. Penyetan. Orang dua mangan penyetan bandeng. Warek sego putih entek akeh ya, kepedesen. Lalu dia keluar rumah sambil kipas-kipas. Waktu dia keluar, tahu-tahu ibu tetangga sebelah teriak-teriak, kurang ajar kucing iku, bandengku hilang situ. Ceritanya gini ya, kucingku nyolong bandeng di rumahnya ibu sebelah. Karena digodak, dikejar, dia lompat naik ke rumah pendeta. Sampai pas di atas rumah, di atas kamarnya pendeta, dia dengar pendeta gebrak mimbar, gebrak apa? Meja. Dalam nama Yesus, kucingnya kaget, bandengnya ceglok. Loh, Tuhan bisa pelihara Elia lewat burung apa? Gagak kok, gak dipangan dewi, dikekno Elia. Saudaraku, anak Tuhan itu batu hidup. Bisa hidup kapan, di mana, dalam situasi. Nah, saya tutup ya. Tapi setan itu kurang ajar. Setan menyiapkan yang namanya batu sandungan. Ya. Jatuhkan dirimu dari bait Allah. Nanti ada malaikat jaga kakimu nggak kesandung batu. Setan ini memang kurang ajar. Dia siapkan batu sandungan. Sehingga banyak anak Tuhan akhirnya nggak mau ke gereja, nggak mau pelayanan hanya karena kesandung, melihat kesalahan orang lain. Waduh, pendeta kok koyok ngono. Aduh, wong gereja sing gak nang gereja luwih apik teko wong gereja. Wis males aku nang gereja. Anda ini salah kalau cari orang baik di gereja itu salah. Gereja bukan tempatnya orang baik sebenarnya. Gereja ini tempatnya orang jahat yang mau jadi baik. Lu kok nggak ada amin? Tuhan bilang
Orang sehat nggak perlu dokter. Yang perlu dokter siapa? Orang sakit. Jadi kalau Anda cari orang baik di gereja itu mestinya keliru. Gereja kita tempatnya wong gak genah sing mau jadi baik. Jadi jangan bilang, Pak aku akeh dosane aku gak nang gereja sik Pak ya. Engko lek dosaku entek aku nang gereja. Ini salah, ini kamu dibujuki setan. Lek kamu gak nang gereja kapan dosamu entek? Gak entek-entek tambah akeh yo. Ya. Banyak orang kesandung. Bahkan dia kesandung melihat kekurangan dirinya, kelemahan dirinya. Sehingga timbul 3 hal, coba kita ucapkan sama-sama. Iri, benci, pahit. Ada orang yang pahit sama Tuhan. Tuhan kok bikin aku kayak gini sih? Males aku nang gereja. Tuhan gak seneng be aku, jahat be aku. Hati-hati, itu kerjaan setan. Bikin Anda kesandung. Timothy itu pernah bilang sama saya, Papa, koncoku dulu Pak, ya dulu tuh aktif AOG atau apa yang Mawar Saron. Sekarang dia nggak mau ke gereja Pak, dia murtad loh. Masih 3 SMP, temannya anak saya yang kecil. Karena dia bilang Tuhan itu jahat. Masa papa mamaku meninggal, dua-dua mati kena kanker. Jadi 3 SMP sudah nggak punya papa dan mama. Saudara masih punya papa mama, bersyukur sama Tuhan. Cintai orang tuamu. Amin. Saya bilang mau ajakan dia ke GSJS. Iya tak coba Pak. Ya banyak orang kecewa sama Tuhan. Hari ini saya mau tutup. Orang yang tidak pernah tersandung, yang tidak akan tersandung, dia punya hak masuk kerajaan sorga. Nah, saudara titik-titik kecentok, titik-titik kesandung, saya khawatir Anda nggak bisa masuk surga nanti. Coba ayat penutup, pemain musik naik, 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Minggu depan ada Burut Yulia ya, full 1 hari, jangan tidak hadir, sayang ya. Nanti setelah Burut nggak tahu siapa yang khotbah, kalau bisa saya, kalau enggak nanti saya akan lanjutkan di hari yang lain ya. 2 Petrus 1 ayat 10. Ayo baca ya, 2 Petrus 1 ayat 10. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, semua baca, kamu tidak akan pernah apa? Kesandung. Loh ini loh, jangan sampai saudara tuh titik-titik kecentok, titik-titik kecewa. Jangan. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Iya, baru kita punya hak nanti masuk surga. Ada loh ya, orang yang kecewa itu kesandung bukan sama pendeta, tapi sama istrinya sendiri. Ada satu bapak ya mundur. Pak, Pak Sam salah minta maaf loh Pak. Enggak, Pak Sam enggak salah. Ada orang gereja sing nyakit no hati bapak, sorry loh. Enggak Pak Sam, orang gereja baik-baik. Loh lalu bapak ini mundurnya apa? Kecewa mbak siapa? Kecewa mbak istriku. Aku lihat istriku jadi singer di gereja, dia angkat tangan bahasa roh. Wih, istriku lihat bahasa roh hebat Pak, malaikatnya sampai minder. Wah, ciami wes. Tapi lenang omah kelakuannya gak cocok. Jadi aku kesandung. Ada juga istri yang kesandung sama suaminya, bukan sama pendeta, bukan sama orang gereja, sama suaminya sendiri. Aku lihat dulu bujuku di munafik Pak. Gereja jas-jasan dasian, di gereja jadi majelis, di rumah jadi manusia jelmaan iblis. Jadi tak pikir percuma nang gereja wis. Loh. Ya bu gitu, berarti ibu ini kena batu sandungannya iblis. Iblis tuh nyiapkan batu hari ini katakan gini ya, biar orang hamba Tuhan siapapun jungkir balik, ikut duduk urusanku. Itu urusan dia sama Tuhan. Urusan saya tetap setia, tetap ibadah, tetap melayani sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ketika aku terbeban